Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofiki. Saya mahasiswa PPG Bek 2 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor NIM 25102111430. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian UKIN di kelas 8 MTS Al-Makiyah. Bagaimana keseluruhannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Aywa, naltaqi bikum marratan ukhra bi ustazikum Muhammad Rafiqi. Al-an sanata'allam nahnu anil aqidah wal akhlaq. Aywa, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar yang namanya akidah akhlak. Oke, sebelum kita belajar, kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa, mulai. Alhamdulillah, qara'na nahnu ad-du'a. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menjadikan kita semua anak-anak soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, ya. Sekarang sebelum kita belajar, rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan kursinya, rapikan tempat duduknya. Ya, silakan. Oh ya, sebelum kita belajar, kita akan membacakan absen. Absen terlebih dahulu. Absen terlebih dahulu. Ada yang sakit di sini? Tidak. Alhamdulillah. Semuanya sehat. Semuanya diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang harus disyukuri. Oke. Ahmad Anugrah hadir. Alifah Nuraini, Alisah Sabrina, Andika Pratama, Ardian Patuh Rahman, Dina Afrila hadir. Hafizah Indi Mutiara Sari,
Izzatul Fathi. Ya, alhamdulillah semua sudah kita baca. Mudah-mudahan pelajaran kita akan lebih mudah ke depannya. Ya. Anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah. Kisah ini kisah yang sangat menyedihkan. Kisah yang sangat berat dialami oleh seorang wanita. Siapakah itu? Yaitu kisah tentang Masyithah. Siapakah Masyithah? Siapa yang tahu apa arti Masyithah? Ayo jawab, jangan takut. Silakan. Apa itu Masyithah? Arti Masyithah? Menyisir. Betul. Masyithah artinya menyisir. Kalimat masyithah di awal diambil daripada kata masyatoyam syutu. Masyithah artinya wanita tukang sisir. Siapa yang disisir? Anak Fir'aun. Siapa Fir'aun? Yaitu raja Mesir kuno. Suatu hari Masyithah ini menyisir rambutnya anak Fir'aun. Tiba-tiba terjatuhlah sisir tersebut. Kemudian tak sengaja Masyithah mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ketika mendengar kalimat Astaghfirullah, maka murkalah anak Fir'aun ini. Maka dilaporkanlah kepada ayahandanya bahwasanya pelayannya, tukang sisirnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mempercayai Fir'aun sebagai Tuhan. Maka dikumpulkanlah para menterinya untuk memanggil Masyithah ke hadapan Fir'aun. Masyithah mempunyai suami, istri, dan anak-anak. Di antara anak-anaknya ada yang masih bayi. Maka ketika itu dikumpulkan di hadapan Fir'aun, Masyithah diberi pilihan. Mau beriman kepada Allah atau mau tetap menyembah Fir'aun. Maka dengan tegas Masyithah bilang, aku percaya kepada Allah dan aku tidak akan melepaskan keyakinan ini. Kenapa? Karena Allah lah pencipta yang sebenarnya. Sedangkan engkau adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, kisah akhirnya Masyithah tetap teguh dengan pendiriannya. Ketika Masyithah ditanya sekali lagi, oke, engkau kuat. Sekarang bagaimana dengan anakmu? Kalau engkau tak mau beriman kepada aku bunuh kamu dan anak-anakmu yang masih bayi ini. Maka keraguan mulai timbul. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bayi yang masih menyusui itu berkata dan berbicara kepada Masyithah. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, wahai ibunda. Sungguhnya Allah adalah pencipta kita. Allah yang memberikan kita hidup. Allah pula yang memberikan kita mati. Maka Masyithah dengan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anaknya yang masih bayi bisa berbicara, teguhlah imannya. Maka dilemparlah satu persatu keluarganya di dalam belanga yang mendidih air tersebut, dan mereka mati dalam keadaan syahid. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kisah
Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke langit pertama, Allah memperlihatkan keagungannya. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa ada bau yang sangat wangi. Yang itu wangi itu tidak dijumpai di surga ini. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, bau apakah ini wahai Jibril? Maka dikatakan oleh Jibril, inilah bau Masitoh dan keluarganya. Bau darah Masitoh dan keluarganya syahid karena mempertahankan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah disebut dengan akidah. Disebut dengan akidah. Nah, akidah inilah yang akan kita pelajari. Kenapa Masitoh begitu kuat mempertahankan akidahnya, keyakinannya? Karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Paham tuh sampai di sini? Sekarang kalimat akidah itu sendiri. Apa dasar kalimat akidah? Akidah berasal dari kalimat aqadaya qidu. Apa? Coba tasrif sama-sama. Aqadaya qidu aqdan. Wa aqidatan. Fahuwa aqidun. Wa zaka ma'qudun. I'qid. La ta'qid. Ma'qadun mi'qadun. Nah, jadi asal kata aqada artinya apa? Siapa yang tahu? Coba jawab. Apa? Ikatan atau perjanjian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Ya, jadi aqadah berarti ikatan atau perjanjian. Apakah akidah itu dalam pengertian istilah? Dalam pengertian istilah, ya, adalah sebuah ikatan, sebuah dasar utama daripada sebuah keyakinan. Ya, dasar utama dari sebuah keyakinan. Dengan kita meyakini hal tersebut, maka timbullah sebuah akidah. Akidah ini disebut dengan akidah Islamiyah, yaitu mempercayai dasar-dasar utama, ya, dasar-dasar utama dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Seperti halnya Siti Masitoh, beliau yakin rela mati dengan tragis dan menakutkan dan mengerikan demi membela sebuah akidah, yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada yang bilang begini, ya, yang memberi rezeki kita adalah usaha kita sendiri. Betul atau salah? Salah. Semuanya ini ada keterkaitan. Rezeki yang kita berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran kita berusaha. Nah, inilah yang patut kita tanamkan kepada diri kita, bahwanya hari-hari kita ini kalau tidak restu Allah, maka tidak berjalan.
Hari ini kita berbadan sehat diberikan oleh Allah. Hari ini saya bisa ke sini melangkahkan kaki karena izin Allah dengan cara-caranya. Anak-anakku sekalian, ya, kita lihat bumi ini, bumi dan tatanan tata surya yang telah ada begitu indah, tersusun rapi, begitu. Ini semua kalau tidak ada penciptanya mustahil atau tidak? Mustahil. Setiap ada kejadian pasti ada sebab. Tidak mungkin ada dengan sendirinya. Inilah disebut dengan keyakinan. Ketika kita hadir di sini, kita berkumpul di sini, menyatu, duduk rapi di sini, kita pelajari tentang akidah ini, artinya ada suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah artinya kita berakidah. Nah, apa yang menjadi dasar akidah ini? Coba, siapa yang tahu? Dasar akidah, silahkan, siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasuli. Ya, tidak akan tersesat kalian. Ya, aku tinggalkan dua perkara dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya ini. Apa itu? Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah Rasul atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Jadi dengan ini semua kita mengerti. Kita ini punya dasar utama yang kita pelajari. Ya, dasar utama yang kita pelajari apa? Pertama, Al-Quran. Kedua, Sunnah atau hadis. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Coba, silakan. Apa dasar akidah kita? Ya, dasar akidah kita yaitu pertama adalah Al-Quran, kedua Sunnah. Ya, Al-Quran merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui siapa? Malaikat Jibril. Jadi Al-Quran inilah jadi patokan kita. Kalau Al-Quran bilang Qul huwallahu ahad. Apa arti Qul huwallahu ahad? Katakanlah dia Tuhan yang Nah, Allah itu Esa. Apa Esa? Tunggal, satu-satunya. Kalau ada kalimat mengatakan Allah itu dua, betul atau salah? Salah. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, betul atau salah? Salah. Jadi inilah keyakinan, inilah akidah. Ketika Al-Quran bilang dia Esa, wajib kita percaya dan kita teliti dan kita betul-betul analisis sehingga kepercayaan kita sama dengan ini dan kita meyakini itu akidah yang benar. Silakan, ada yang bertanya lagi? Silakan. Kenapa hadis atau sunnah menjadi dasar akidah kita? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lengkap. Namun
kita sebagai manusia kadang-kadang tidak mampu mentafsirkan semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi sebagai pelengkap, penyempurna pemahaman kita, ya, sebagai orang yang penuh kekurangan, maka hadis inilah yang menjadi titik tumpu kita. Ketika kita tidak paham dengan Al-Quran, Nabi menerangkan, oh begini, oh begini, oh begini, gitu. Jadi Al-Quran dan hadis keduanya mempunyai peran yang sangat penting. Al-Quran patokan yang pertama, hadis adalah pentafsir yang kedua setelah Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari betul-betul apa itu akidah dan dasar tonggak agama ini, ada beberapa hukum yang mesti kita ketahui. Ya, yang pertama, dasar iman kita ini, dasar akidah kita ada 3. Pertama, Islam. Kedua, iman. Ketiga, ihsan. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan. Ya, amana yu'minu imanan. Fahuwa mu'minun wa dzaka mu'manun. Amin la tu'min ma'manun ma'manun. Mu'manun mu'manun. Ya. Bisa ngulanginya sama-sama. Amana yu'minu imanan. Ayo. Amana yu'minu imanan. Wa huwa mu'minun. Wa dzaka mu'manun. Amin. La tu'min. Mu'manun mu'manun. Jadi asal kalimat iman dari kalimat amanah. Apa arti iman? Percaya. Dasar kalimat iman itu artinya percaya. Kalau kalian bilang saya percaya, berarti saya beriman. Saya beriman. Saya percaya kepada Allah, berarti saya beriman kepada Allah. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Apa itu iman? Al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani. Apa artinya? Pertama, tasdiq. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Artinya membenarkan. Pakai apa kita membenarkannya? Pakai Kemudian iqrar bil lisan. Mengakuinya dengan apa itu lisan? Lidah. Wa amalun bil arkan. Dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Anggota badan. Jadi kalau kita sholat, artinya kita sudah melaksanakan yang namanya praktek beriman. Kenapa? Karena pertama sholat adalah minta Allah. Kedua, kita laksanakan dan kita yakini bahwasanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba ada berapa rukun iman semuanya? Ada pertama, beriman kepada Allah. Kedua, ketiga, keempat, kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada takdir Allah. Qadha dan qadar.
Jadi beriman kepada qada dan qadar. Allah memiliki 20 sifat. Siapa yang bisa menyebutkannya? Coba angkat tangan. Wujud kita, pakai lagu, nggak apa-apa. Coba kamu. Allah wujud. Ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kodiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiran, mutakal. Nah, coba kita lagu sama-sama, pakai lagu. 1, 2, 3. Kenapa tulillah qiyamuhu binafsihi wahdaniyatu ilmu ayat sama aliman ayan sami'an mutakaliman. Nah, ini adalah salah satu kewajiban kita mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Kita mazhab Al-Asy'ari wajib memahami 20 sifat ini. Paham, Tom? Hafal semuanya? Insya Allah. Coba diulangi sekali lagi. Siapa namanya? Siapa yang bisa? Coba. Angkat tangan. Anda. Mas Buka? Rahmat. Tafadhol. Aliman hayyan sami'an basiran mutakal iman. Masya Allah. Ya, terima kasih. Setelah beriman kepada Allah, ada yang kedua, beriman kepada Rasul-Rasulnya. Berapa jumlah Nabi yang wajib kita ketahui? 25 atau 6? 25 Nabi. Coba sebutkan 3 di antaranya. Siapa namanya ini? Mas Buki? Mas Buki? Miftah, fadhol. Adam, Idris, cukup. Sebutkan 2 lagi. 2 nabi yang wajib kita ketahui. Musa, Isa, betul. Anda, Mas Muki, Anissa, ayo, uskur. Yahya, Harun. Ada lagi yang bisa menyebutkannya? Anti, Mas Muki? Sri, ayo, fadhol. Berapa? 2 lagi, 2 nabi lagi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana kita wajib mengenalnya ini? Karena banyak hikmah yang kita dapat pelajari daripada kisah nabi-nabi ini. Ya, di antara kisah yang kita ketahui, ya, Nabi Ibrahim dibakar dalam api. Kenapa? Karena untuk mempertahankan akidah. Apa? Karena ketika Raja Namrus marah, patung-patung, berhala-berhala dihancurkan oleh Ibrahim, maka dipanggillah masyarakat semua, siapa yang menghancurkan berhala ini. Malam itu Ibrahim letaklah kapak yang untuk menghancurkan berhala itu di atas berhala yang paling besar. Maka ditanya
oleh raja. Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Ibrahim, silahkan tanya kepada Tuhan. Bagaimana saya akan bertanya kepadanya sedangkan dia tidak bisa berbicara? Kata Ibrahim, itu bukan Tuhan kalau begitu. Maka marahlah raja sehingga dihukumlah dia dibakar di atas api. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin dan percaya Allah akan melindunginya, maka dalam Al-Quran diturunkan, Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin ya atas Ibrahim. Jangankan badannya, satu rambut pun tidak terbakar. Malah Ibrahim kedinginan. Ini arti sebuah akidah. Maka begitu juga dengan kita. Pertahankan akidah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sebuah kelebihan. Karena tidak mungkin iman itu tanpa cobaan. Iman tanpa cobaan Ibrahim apa? Dibakar di atas api. Sebagaimana juga kisah Masitoh dibakar, hidup-hidup dimasukkan ke dalam belanya. Nah, ini semua contoh buat kita supaya kita ambil iktibar, ambil sebuah ibrah pelajaran bahwasanya kita orang yang beriman wajib mempercayainya dan berpegang teguh atas iman kita. Mengerti semuanya? Nah, yang berikutnya, yang setelah kita beriman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasul, yang ketiga beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10 di antaranya. Ada yang tahu? Malaikat Jibril. Apa tugas Jibril? Menyampaikan wahyu. Setelah Jibril, Mikail. Apa tugas Mikail? Menurunkan Ada yang namanya Israel. Apa itu Israel? Apa tugas Israel? Mencabutnya. Kalau ada yang meninggal hari ini, maka itu adalah tugas Israel. Nanti di akhirat ada yang meniupkan sangkakala. Di hari akhir nanti akan ada peniup sangkakala. Siapakah malaikat yang bertugas meniup sangkakala sehingga dunia ini hancur sehancur-hancurnya? Israfil. Di dalam kubur nanti ada tukang tanya, ya. Di dalam kubur nanti akan ada 2 malaikat tukang tanya kepada kita atas apa yang kita perbuat selama di dunia ini. Siapakah dia yang bertanya dalam kubur? Munkar dan Nakir. Dan nanti ada teman-teman setia kita di dalam surga yang menemani kita, yang melayani kita nanti. Malaikat tersebut di dalam surga, dia menjadi pelayan kita, dia menjadi sahabat kita. Siapakah dia? Malaikat Ridwan. Tapi kalau kita masuk neraka, ya, ada malaikat, ya, yang sangat bengis, ya, yang sangat kejam. Siapakah dia? Malaikat Malik. Nah, dasar iman inilah yang menjadikan kita ini menjadi orang yang takut kalau berbuat kesalahan. Dasar iman inilah yang membangkitkan kita untuk berbuat amal soleh. Setiap hari-hari kita, kalau kita berbuat baik akan ada dicatat oleh malaikat siapa? Raqib dan Atid. Fungsi ini meningkatkan kita untuk berbuat amal soleh. Nah,
Setelah kita berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada apa? Malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada kitab. Berapa kitab yang wajib kita ketahui yang Allah turunkan? Berapa? Pertama. Kedua. Zabur. Ketiga. Keempat. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Injil diturunkan ke Nabi Isa. Kemudian Zabur Nabi sedang satu lagi apa? Taurat kepada Nabi Musa. Nah, 4 kitab ini kita yakini keberadaannya. Ada. Tapi yang kita pegang adalah kitab Al-Quran. Ini fungsi kita percaya kepada kitab. Setelah percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kitab-kitab, percaya kepada apa lagi? Hari kiamat. Hari kiamat itu apa arti kiamat? Hari akhir dunia ini. Tidak ada kehidupan setelahnya. Kehidupan di dunia. Nanti akan disebutlah dengan kehidupan akhirat. Begitu. Nah, yang berikutnya percaya kepada qada dan qadar. Bahwasanya kita dilahirkan dari ibu yang bernama Nur Aini seperti saya tidak bisa milih. Saya tidak bisa milih. Saya lahir dari anak orang kaya tidak bisa. Saya lahir orang miskin tidak bisa. Kalau saya bisa milih, saya mau lahir dari anak Jokowi. Ya. Tapi saya nggak bisa milih begitu. Saya lahir daripada anak guru agama yang tidak begitu kaya, yang hidupnya pas-pasan bahkan kurang, penuh kekurangan. Tapi itulah kehidupan. Kita tidak bisa milih. Tidak bisa milih? Itulah yang disebut dengan apa? Qada dan qadar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi hari ini ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang gemuk. Ya. Itu kode takdir bukan? Iya. Yang benar. Bisa ada usaha, supaya tinggi itu olahraga tiap hari. Ini menunjukkan takdir itu ada yang mubrom dan ada yang muallaq. Ya. Takdir itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa berubah. Kalau gemuk mau kurus, caranya olahraga, jogging setiap hari. Supaya keringatnya keluar, ya, gerak. Maka itulah yang bisa mungkin menyebabkan kita kurus. Ada yang mau gemuk, kurus mau gemuk. Caranya dengan banyak makan makanan yang bergizi, yang penuh protein, segala macam. Kurangi gerak, tidur aja itu gemuk ini. Ya, paham? Nah, jadi takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut nanti kita akan pelajari di lain waktu. Sekarang masih masalah akidah. Jadi tujuan belajar akidah itu apa? Kemudian pemahaman kita terhadap akidah Islam itu bagaimana? Dan apa yang harus kita laksanakan, kita imani, kita yakini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti kita akan ada diskusi mengenai akidah ini, ya. Dan kita akan merefleksi diri bagaimana kita berbicara tentang
akidah. Ya, apa fungsi daripada akidah itu sendiri? Ya, kemudian di akhir pertemuan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipelihara iman kita, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah sehingga kita masih punya kekuatan akidah. Contohnya apa? Kita masih mau belajar agama dan duduk di pondok pesantren ini. Ini merupakan sebuah refleksi daripada sebuah akidah, ya. Ya. Jadi akidah ini penting. Penting sekali, kenapa? Karena inilah sebuah dasar kehidupan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ya, silahkan kerjakan tugas 1 sampai 10. Ya, saya tunggu di sini. Ya. Ada semuanya? Temu? Ya, silahkan kerjakan. Uji kompetensi namanya, ya. Silakan dikerjakan. Ayo kerjakan. Sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, sudah, perhatikan anak sekalian, perhatikan di sini, ya. Ini uji kompetensi akan kita laksanakan, namun waktu telah memisahkan kita. Nanti sama-sama kita periksa ke minggu depan. Oleh karena itu, semuanya betul-betul harus memahami dan melaksanakan, mempraktekkan arti daripada sebuah akidah. Berpegang teguh dengan pokok-pokok dasar agama yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita, sehingga kita bisa menjadi muslim yang baik, yang soleh dan solehah, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang semuanya, ya, kita kembali memberikan pengertian akidah tadi. Akidah adalah satu pokok-pokok dasar yang kita wajib kita imani, yang wajib kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dasar-dasar akidah ada dua. Pertama apa? Al-Quran. Kedua, Sunnah. Nah, oke anak-anak sekalian, sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa berpegang teguh kepada apa yang kita yakini, apa yang kita imani, sehingga kita termasuk orang-orang yang terpelihara dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim ijtima'ana fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.